Salam dan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan sekalian. Marilah kita berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Kita menyanyikan pujian karya terbesar. Pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Kita nyanyikan pujian Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Saudara-saudaraku, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita bersuka cita dalam iman, bersyukur kepada Tuhan Allah kita atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani ini. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini menurut 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita nyanyikan pujian bangsa yang terpilih. Kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, menciptakan perbuatannya. Kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, menciptakan perbuatannya. Dia yang memanggil kita dari dalam kegelapan menuju terangnya yang besar untuk kemuliaannya. Kita diberi kuasa untuk membebaskan yang terikat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui segala dosa kita kepadanya, kita memohon pengampunannya, dan permohonan ini kita sampaikan kepada Tuhan melalui nyanyian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan, mari kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Tuhan Allah. Kita percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas serta bertobat, maka Dia memberikan kita pengampunan. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti untuk mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri menerima firman Tuhan sebagai dasar dari persekutuan ibadah kita saat ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur. Oleh anugerah keselamatan, oleh penyertaan-Mu, kami menikmati kehidupan sampai saat ini. Di tengah persekutuan ibadah ini, ya Tuhan Allah berfirmanlah kepada kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Urapi kami dengan kuasa roh, agar kami memperoleh kekuatan. Kami mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta hidup sesuai dengan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tersedia bacaan Alkitab bagi kita menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini merupakan lanjutan dari pembacaan kita di hari Minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu Yesus mendeklarasikan, menyampaikan kepada kita sekalian dialah pokok anggur yang benar. Maka kemudian lanjutan dari itu, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, perintah disampaikannya, dan perintah itu tidak lain dan tidak bukan adalah perintah untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, harus kita aminkan bahwa di dalam dan melalui totalitas kehidupan kita, identitas kita sebagai orang Kristen hanya nyata dan jelas ketika kita benar-benar hidup di dalam kasih. Kasih Allah itulah yang dinyatakan Yesus Kristus di tengah kehadirannya dalam kehidupan umatnya. Kasih Allah itu menjadi kasih yang sempurna dan terus dirindukan oleh Tuhan Yesus. Terjadi dan dialami oleh semua murid-muridnya bahkan dunia ini. Kasih yang sungguh sempurna, kasih yang tidak pernah mengenal batas, tidak pernah ada syarat, dan tidak pernah menuntut balas. Kasih itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kasih itulah pula yang didengungkan oleh Yesus dari sejak kehadirannya, di tengah pelayanannya, kebersamaannya, bahkan sampai hari ini melalui kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus.
Maka saudara-saudara, kalau Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu sebenarnya bukan mau katakan bahwa perintah kasih itu baru ada. Bahwa perintah tentang mengasihi itu baru disampaikan Tuhan Yesus di akhir-akhir pelayanannya. Tidak. Bahwa semua yang dilakukan Yesus, bahkan ajarannya, tindakannya mewujudkan kasih. Maka pertanyaannya adalah, kenapa ini dikatakan perintah baru? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru dalam hal ini mau menunjuk bahwa perintah ini adalah perintah yang tidak pernah usang, perintah yang tidak pernah berubah, perintah yang harus dihidupi setiap saat. Perintah yang baru ini, yaitu perintah untuk saling mengasihi, adalah perintah yang terus dibaharui dan dibaharui di dalam kehidupan setiap orang. Jadi kalau hari ini kita mengasihi, ini tidak terlepas mau menyatakan bahwa karena kita telah mengasihi di hari kemarin dan kita harus mengasihi di hari esok. Dia terus baru. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah ini menjadi perintah yang sungguh-sungguh dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam segala tindakannya dan ketaatannya kepada Bapa. Saudara-saudara, muara dari hidup berdasarkan perintah mengasihi oleh Yesus Kristus inilah kemudian yang menjadi jaminan bagi setiap orang percaya layak dan patut disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus. Bahwa orang yang hidup saling mengasihi berdasarkan firman Tuhan telah menjadi dasar bagi setiap hidup orang percaya. Karena dasar mengasihi itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus diangkat harkat dan martabatnya, tidak lagi sekedar hamba. Berangkat dari tradisi di kehidupan umat Yahudi, bahkan umat Israel, saudara-saudara, hamba itu benar-benar menunjuk pada posisi hidup seseorang dalam hubungan dengan tuannya. Dia tidak pernah tahu menahu tentang apa yang dilakukan tuannya, apa yang direncanakan tuannya. Dia hanya menjalani, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Tetapi saudara-saudara, Yesus katakan, ketika kamu saling mengasihi, kamu bukan lagi hamba, tetapi menjadi sahabatku. Luar biasa. Apa perbedaan hamba dan sahabat? Jelas di dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi sahabat pasti mengetahui segala sesuatu tentang sahabatnya dan apapun yang dilakukan sahabatnya. Saudara-saudara, berbicara tentang sahabat dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan dengan orang lain, saya kira semua kita punya sahabat. Walaupun kemudian kita pertanyakan apa sebenarnya hakikat sahabat. Karena kemudian ada yang kita lihat bersahabat hari ini tapi besok saling bermusuhan. Apakah itu sahabat? Saudara-saudara, persahabatan di kehidupan di antara umat manusia memiliki konsep yang berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus ketika dia katakan, kamulah sahabatku. Kalau seorang manusia dengan seorang lain temannya atau beberapa orang manusia berjumpa kemudian mereka berikrar untuk bersahabat, saudara-saudara, jarang ditemukan persahabatan yang lahir dari spontanitas dari pertemuan. Persahabatan biasanya terbentuk ketika ada perjumpaan yang intens, kemudian ada percakapan, ada kecocokan hati, kemudian saling mengenal lebih dalam, maka jadilah sahabat. Maka dalam persahabatan itu harusnya yang lumrah adalah seorang sahabat itu akan menaruh kasih kepada sahabatnya setiap saat. Tidak hanya dalam suasana suka, tidak hanya dalam suasana senang. Di suka duka dia hadir. Kemudian saudara-saudara,
persahabatan itu akan tercipta ketika dua orang atau lebih itu punya komitmen bersama. Walaupun kadang itu tidak dideklarasikan dengan lisan atau tulisan, tetapi dengan tindakan mereka kemudian bersahabat. Berbeda dengan Yesus yang Yesus sampaikan, saudara-saudara. Kalau Yesus katakan kamu adalah sahabatku sesungguhnya, manusia tidak punya peran apapun dalam deklarasi persahabatan itu. Yesus Tuhanlah yang kemudian merangkul kita, kemudian membelai kita dengan kasih sayang, kemudian menghubungkan dirinya dengan kita, menganugerahkan segala sesuatu yang ada padanya bagi kita, dan kita menjadi sahabatnya. Apa yang ia terima dari Bapa dia sampaikan kepada kita. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sehingga dalam kehidupan ini kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan dan kasih. Oleh iman itu kita tahu apa yang terjadi, kita tahu maksud Tuhan. Kita berpengharapan atas semua peristiwa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itulah yang Yesus sampaikan. Kamu bukan lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi kamu adalah sahabatku. Saudara-saudara, ada syarat untuk menjadi sahabat Kristus. Bahwa tidak sembarang orang menjadi sahabat Kristus. Sama dengan kita, dengan saudara sesama kita. Tidak mungkin dengan sembarangan dan serampangan kita memanggil orang lain menjadikan dia sahabat. Ada syarat, dan syarat inilah kemudian yang sungguh-sungguh ingin dirindukan Tuhan Allah terjadi dan mewujud dalam hidup murid-muridnya. Yaitu ketika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, kamu saling mengasihi, kamu adalah sahabatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes ini menjadi berita yang luar biasa, dan ini berbeda dari pemberitaan yang lain. Kita adalah sahabat. Saudara-saudara, menjadi sahabat itu berarti dituntut kesediaan dan kesetiaan. Untuk apa? Dalam hal apa? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus telah menjadikan kita sahabat, itu sesungguhnya karena dia telah memilih, dia telah menetapkan kita. Bukan kita yang memilih dia, dan bukan kita yang berkuasa kemudian berinisiatif menetapkan diri kita menjadi sahabat Kristus. Itu kemudian adalah respon kita katakan, aku adalah sahabat Yesus. Itu respon iman, karena terlebih dahulu Yesus telah menjadikan kita sahabat. Saudara-saudara, apa panggilan kita? Untuk apa kita menjadi sahabat Kristus? Ini menjadi berita untuk kita bawa dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Layaknya persahabatan yang tidak terjadi dengan sendirinya, itu hanya dapat terjadi dan terwujud ketika ada keterbukaan hati, penerimaan yang luar biasa, dan ada hubungan yang sangat erat dan dekat. Maka Yesus telah menjalin itu semua atas inisiatifnya sendiri. Kamu adalah sahabatku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Demikian kata Yesus kepada murid-murid. Dipilih dan ditetapkan untuk menjadi sahabat. Ada maksud dan tujuan Tuhan, yaitu untuk melakukan dua hal. Yang pertama, menjadi sahabat Kristus yang dipilih dan ditetapkannya harus pergi bagi Kristus. Dan yang kedua, dipilih dan ditetapkan oleh Kristus menjadi sahabatnya harus berbuat tetap di kehidupannya. Ini menjadi perjuangan kita supaya identitas sebagai sahabat Kristus tetap menjadi identitas kita. Apa yang dimaksud Yesus? Supaya kamu pergi dan berbuah dan buahmu tetap. Saudara-saudara, menerjemahkan perintah ini pergi. Ini sebenarnya menunjuk bahwa setiap orang, setiap individu di dalam Kristus harus mau keluar dari dirinya. Kasihnya harus dikeluarkan dari dirinya. Hidup tidak hanya terfokus pada dirinya.
Setiap pengikut Kristus yang telah dipilih dan ditetapkan Kristus menjadi sahabatnya, yang hidup di dalam kasih, kasihnya harus pergi. Tidak hanya mengasihi diri sendiri, tidak hanya mengasihi keluarga sendiri, tidak hanya mengasihi persekutuan sendiri, tapi kasih itu pergi. Pergi artinya keluar, pergi artinya kehidupan beranjak dan kemudian berfokus pada kehidupan banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi sahabatnya untuk mengasihi, maka pergi adalah kewajiban bagi kita. Melihat keluar kehidupan orang lain di sekitar kita menjadi tugas tanggung jawab kita. Melihat pekerjaan Tuhan adalah tugas kita. Melihat hidup orang-orang dan mengaplikan kasih kepada mereka adalah tugas kita. Yang kedua, saudara-saudara, berbuah dan berbuah tetap. Kalau minggu lalu kita berbicara berbuah, maka hari ini pun firman Tuhan menegaskan supaya kita pergi dan berbuah. Berbuah, saudara-saudara, menghasilkan yang berfaedah, yang berguna bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini. Maka sebagai sahabat Kristus, itu hanya dapat dibuktikan ketika dia mau pergi, dia mau mengasihi orang lain, hidupnya dia bagikan bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan. Dia tidak hanya fokus pada dirinya, dan kemudian semua yang dilakukannya berguna bagi orang lain. Saudara-saudara, kita telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Tapi tahukah saudara-saudara, apa maksud Tuhan memilih dan menetapkan kita? Apa maksud Yesus menjadikan kita sahabat? Tidak lagi sekedar hamba. Apa maksud dari semua ini bagi kehidupan kita ketika kita telah menjadi sahabat? Kita mendengar, kita mengetahui apa kehendak Tuhan Allah yang disampaikan di dalam Yesus. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk pergi. Kalau Yesus telah memanggil kita, mengumpulkan kita, menikmati sukacita hadiratnya, membuat kita bertumbuh, kita hidup diberkati, saudara-saudara. Akhir dari semua perjuangan hidup ini, di dalam Yesus, setiap orang, setiap keluarga, setiap persekutuan harus mau pergi bagi Tuhan dan berbuah. Pergilah, hasilkanlah buah-buah di dalam Tuhan, karena dengan demikian engkau adalah sahabat Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian dipilih untuk melayani. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli dan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sampaikan segala hal, keberadaan hidup kita, kerinduan kita kepada Tuhan Allah di dalam doa. Dan untuk memasuk dalam doa ini, mari saudara-saudara kita nyanyikan pujian yang berjudul Pelangi Kasih. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang mewujud dalam penyertaan-Mu di hari-hari hidup yang kami jalani dan lewati. Usaha kami boleh kami lakukan, pekerjaan kami, tugas tanggung jawab, panggilan kami boleh wujud nyatakan. Karena kami beroleh kekuatan, kami diselamatkan oleh Tuhan, dan kami masih diberi kesempatan menikmati hidup di tengah dunia ciptaan Tuhan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mengutus kami ke dalam dunia ini, mengutus kami di tempat kami berusaha, mengutus kami di tempat kami bekerja, mengabdi, melayani. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Karena Engkau di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kami sahabat. Sehingga di dalam segala usaha, pekerjaan, tugas tanggung jawab dan pelayanan kami tahu Tuhan. Dan terus kami imani Engkau yang berkuasa dan Engkaulah yang dimuliakan. Firman-Mu telah menjadi bagian kami. Engkau telah memilih menetapkan kami. Mari Tuhan, terus Engkau menyempurnakan pilihan dan penetapan ini, supaya kami mau pergi, dan dalam pergi kepada dunia ini di mana Tuhan mengutus kami berbuah
melalui segala hal yang ada pada kami yang Engkau anugerahkan. Firman-Mu termeterailah di hati kami masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh mengerti, menyadari siapa kami di tengah dunia ini. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bersama saudara-saudari kami dalam persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu. Bahkan saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah virtual ini, yang menikmati ketambahan usia dari sepanjang minggu ini. Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan hidup dan sukacita syukur mereka. Demikian pula Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Tuhan akan datang dengan kuasa-Mu, menumpangkan tangan-Mu, mengalirkan kuasa kesembuhan kepada mereka. Yang dalam duka cita, dalam pergumulan akibat beban hidup yang berat dan persoalan yang dihadapi, Tuhan hiburkanlah mereka dengan kuasa kasih-Mu. Berkati kami majelis jemaat, seluruh perangkat pelayanan di Jemaat GPD Koinonia Palu dalam tugas panggilan pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus menyadari identitas kami yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk pergi dan berbuah, sehingga kami terus boleh memuliakan Tuhan Allah melalui pemberian diri kami bagi sesama. Semua program pelayanan kami dalam minggu berjalan ini, dalam segala hal yang kami programkan, nama Tuhanlah yang dipuji dimuliakan. Tuhan mampukan kami dan teruslah beri kami keselamatan, agar semua itu boleh kami nyatakan di dalam sukacita iman. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pribadi, anak-anak balita sampai pada orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong umat-Mu supaya menjalani hari-hari hidup mereka terus dibawa pada suasana hidup yang berpengharapan, menerima menikmati kasih-Mu, dan terus saling mengasihi, menebarkan kasih-Mu sebagai kesaksian bagi dunia ini. Kami mohon berkati semua anak-anak Tuhan yang berjuang di bangku pendidikan, yang berjuang meraih impian melalui upaya mencari pekerjaan, yang sedang meniti dan merencanakan hidup mereka untuk memasuki hidup baru. Tuhan akan tolong dan terus akan Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu, supaya kami semua umat-Mu sungguh-sungguh tunduk rendah, mengakui semua kekuasaan Tuhan itu di dalam hidup yang beriman, dan kami terus mengasihi-Mu. Ya Bapa di sorga, Engkau tolong anak-anak kami yang tinggal terpisah dengan orang tua, yang sedang berjuang meraih masa depan mereka di berbagai tempat. Tuhan tolong orang-orang tua kami di masa lanjut usia mereka. Berkati, hibur mereka. Demikian juga Tuhan, setiap rumah tangga di persekutuan ini, Tuhan akan lawat supaya menjalani menghadapi kehidupan rumah tangga dengan penuh penyerahan diri ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, semua hal yang kami rindukan, biarlah mewujud dalam segala tindakan kami, sebagai bukti bahwa kami mengharapkan semuanya kepada Tuhan, dan mampukan kami untuk terus saling mengasihi, sebab sesungguhnya Engkau adalah kasih yang sesungguhnya, dan telah Engkau nyatakan itu di dalam kesetiaan-Mu yang menyertai dan memberkati kami. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini menderita di tempat-tempat pengungsian, korban peperangan, korban kekerasan, korban bencana alam. Jaga dan lindungi kami di masa pandemi COVID-19 ini. Engkau hadir Tuhan, menganugerahkan hikmat dan kuasa-Mu sungguh nyatalah atas kami semua. Kami mengasihi Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kasih-Mu telah terbukti bagi kami, maka teruslah menyatakan itu kepada kami,
agar kami sedia dan setia terus menjadi sahabat-Mu, karena Engkau telah menjadikan kami sahabat. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, sobat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah sebagai tanda syukur kita. Dia telah memberkati kita. Kita yakini berkat-Nya terus tersedia bagi kita di dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam segala perjuangan hidup kita. Karena itu marilah kita beri persembahan. Kita ingat firman-Nya, Mazmur 50 ayat 14 dan 23a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Bernyanyilah bagi Tuhan, kita beri persembahan. Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan-Nya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepada-Nya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah, sumber segala kasih karunia dan berkat, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih setia yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat-Mu yang kami peroleh melalui dan di dalam usaha dan pekerjaan kami. Kini kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, ingat kebajikan tersedia bagiku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita nyanyikan pujian, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan kita duduk, mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, di dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan doa pribadi kita kepada Tuhan Allah. Demikianlah ibadah kita saat ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan. Atas nama Majelis Jemaat GPID Koinonia Palu dan seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami tim multimedia yang menyediakan ibadah ini, menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menjadi sahabat Kristus. Shalom.